Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 673 Kura-kura kecil yang tidak bisa diandalkan. Mungkinkah itu tempat di mana Daois 7 warna berkultivasi dalam pengasingan? Mata Luming tiba-tiba berbinar. Daois 7 warna adalah ahli alam embrio roh dan pemurni prasasti sejati peringkat ke-7. Seberapa mengerikankah hal itu? Berapa banyak harta yang dia miliki dalam budidaya tertutupnya? Jantung Luming berdebar kencang. Ayo pergi, bocah. Saya sudah merasakan panggilan harta karun itu. Ayo pergi. Dandan berteriak, matanya terbuka lebar dan berkilau seperti kristal. Ayo pergi. Luming dan Xian Yanxing tidak berhenti dan terus bergerak maju. Setelah beberapa ratus mil, kecepatan mereka perlahan melambat. Meskipun istana lebih jelas dari sini, susunan prasasti di sini menjadi semakin padat. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan masuk ke dalam susunan prasasti. Sepanjang jalan, mereka melihat lebih banyak lagi mayat. Lebih berbahaya lagi jika mereka terus maju, karena ada formasi di mana-mana. Tidak apa-apa. Dengan saya di sini, apa arti formasi prasasti Master Prasasti peringkat ke-7 bagi saya? Tunggu saja. Dandan melompat turun dari bahu Luming, merentangkan kaki pendeknya dan berlari kencang di udara. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, terkadang tenggelam dalam pikirannya, terkadang melihat ke gunung dan sungai. Setelah beberapa saat, Dandan terbang kembali ke bahu Luming dan berkata, terbanglah 3 mil ke kanan dan mendarat di gundukan itu. Setelah itu, terbang sejauh 5 mil ke depan dan lanjutkan. Dandan mulai memberi petunjuk. Hei, Dandan, apakah ini dapat diandalkan? Ini adalah kehidupan manusia. Luming memandang Dandan dengan sedikit khawatir. Omong kosong, siapa aku? Pemimpin dari 10 monster perang teratas, yang telah membaca ribuan susunan besar. Apa susunan hebat ini? Jika tuan ini tidak terluka, permainan anak-anak ini akan dipatahkan dengan lambaian tanganku. Kata Dandan dengan wajah puas diri. Luming terdiam. Dia tidak begitu percaya pada Dandan. Orang ini sering menjatuhkan bola di saat-saat kritis. Namun, dia hanyalah alkemis peringkat ketiga, dan prasasti yang dia kuasai hanya berada di peringkat ketiga. Kajiannya terhadap pembentukan prasasti belum cukup matang. Dia tidak bisa melihat melalui formasi yang dibuat oleh Master Alkemis peringkat 7. Saya hanya bisa mempercayai orang ini sekarang. Luming mengertakkan gigi dan mengikuti instruksi Xian Yanxing. Mereka terbang 3 mil ke kanan dan kemudian 5 mil ke depan. Bas, lebih dari 10 menit kemudian, puncak gunung kecil yang tampak biasa tiba-tiba muncul dengan tanda. Beberapa sinar pedang yang menyilaukan mengembun dan menebas ke arah Luming dan Xian Yanxing. Sarangnya, kamu salah menilai. Berlari. Dandan berteriak dan lari, lebih cepat dari siapapun. Cek aku. Luming mengutuk dalam hatinya. Dia mengayunkan tombaknya dan mundur dengan cepat. Xian Yanxing juga menggunakan medan kekuatan iblis langit untuk memblokir cahaya pedang. Puff. Medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing terbelah menjadi 2 hampir seketika. Hati-hati, Luming berteriak saat pancaran tombak meluas dan menyapu ke arah 3 sinar pedang. Di saat yang sama, dia menarik tangan Xian Yanxing dan mundur dengan panik. Bang! Bang! Dengan beberapa ledakan keras, sinar tombak itu meledak. Luming terpaksa mundur beberapa mil dengan kekuatan besar sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Luming merasakan kidan darah di tubuhnya bergolak dan dia hampir muntah darah. Matanya terbakar api saat dia melihat ke arah Dandan dan mengertakkan gigi, ini adalah level dari 10 monster perang teratas. Apakah kamu mencoba membunuh kami? Petik 2. Uhuk-uhuk. Luming, tenanglah. Jangan terlalu bersemangat. Saya membuat kesalahan dan salah menilai Anda. Itu tidak akan terjadi lain kali. Pasti tidak. Dandan pun merasa sedikit malu dan terbatuk-batuk beberapa kali. Luming benar-benar terdiam. Orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Namun, dialah satu-satunya yang bisa diandalkan. Luming diam-diam bersumpah bahwa dia harus meningkatkan level prasastinya sesegera mungkin. Jika tidak, akan terlalu berbahaya jika terus mengandalkan hal ini. Dandan berlari ke depan lagi dan mengamati dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia berlari kembali dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir. Tidak akan ada kesalahan kali ini. Silakan dengan berani. Bodoh sekali jika aku mempercayaimu.
Lu Ming bergumam dalam hatinya. Kali ini, dia dan Xian Yanxing lebih berhati-hati. Ledakan. Sebuah danau kecil tiba-tiba bergejolak, dan cahaya pedang meledak. Sarang. Lu Ming dan Xian Yanxing berbalik dan berlari. Kali ini, mereka lebih berhati-hati. Jika terjadi kesalahan, mereka akan berbalik dan lari. Mereka aman. Kamu kura-kura tua, apakah kamu mencoba menipuku? Lu Ming sangat marah. Uhuk, uhuk, kesalahanku, kesalahanku. Anak muda, tenang, tenang. Tidak baik marah di usia muda. Lihatlah gadis itu, betapa tenangnya dia. Kata Dandan dengan canggung. Lu Ming, aku ingin merebus kura-kura kecil ini. Xian Yanxing berkata dengan dingin. Seluruh tubuh Dandan bergetar dan dia berlari ke depan, saya akan mengamatinya sebentar lagi. Tidak ada kesalahan kali ini. Persis seperti itu, dia tersandung ke depan. Semakin jauh mereka pergi, semakin dekat mereka ke istana, namun semakin banyak formasi prasasti yang mereka lihat. Ada dua sosok ratusan mil di depan Lu Ming dan yang lainnya. Salah satunya adalah Yun Luo, leluhur tua dari Akademi Alkimia Laut Awan. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya yang hanya merupakan raja tingkat puncak. Saat ini, wajah pria parubaya itu pucat saat dia berkata, "Senior, terlalu berbahaya di depan. Jika kamu membiarkanku mencari jalan, hanya kematian yang akan menunggu kita. Oh, jika kamu tidak pergi dan melakukan scout, kamu akan mati sekarang. Itu pilihanmu." Yun Luo berkata dengan dingin. Wajah pria parubaya itu menjadi semakin pucat. Dia awalnya memiliki 3 teman, tetapi mereka ditangkap dan mencari jalan untuknya. 3 rekan lainnya semuanya mati karena mereka mencari jalan. Sekarang gilirannya. Masih belum bergerak maju. Jika Anda pergi dan menjelajahi jalannya, Anda masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kita akan segera sampai di istana, dan mungkin setelah melewati bagian ini, tidak akan ada bahaya lagi. Kamu mungkin masih bisa hidup, tapi jika kamu tidak bertindak, aku akan membunuhmu sekarang. Suara Yun Luo terdengar dingin. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan terbang ke depan dengan hati-hati. Formasi di sini sangat menakjubkan. Seseorang hanya akan aman jika mereka berhasil melewati celah tersebut. Jika tidak, bahkan jika mereka terbang melewatinya, mereka dapat memicu formasi. Terlebih lagi, ada formasi di udara. Arti dari alkemis prasasti sejati peringkat 7 sudah tidak dapat diduga. Pria parubaya itu memusatkan pikirannya dan berjalan ke kiri dan ke kanan sejauh lebih dari 10 mil tanpa kesulitan. Saat dia menghela nafas lega, prasasti bersinar di udara dan pedang perang terbentuk, memotong pria kekar itu menjadi 2. Sial, sampah tak berguna. Yun Luo menggeram. Sekarang orang terakhir yang mencari jalannya sudah mati, bagaimana dia bisa masuk? Bahkan jika budidayanya kuat dan dia dapat menembus beberapa formasi secara langsung, ada beberapa formasi yang bahkan dia dapat dibunuh. Dia tidak berani mengambil resiko. Saat dia ragu-ragu, beberapa sosok datang dan muncul di belakangnya. Yun Luo berbalik, dan setelah melihat orang itu dengan jelas, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Mereka adalah Lu Ming dan Xian Yanxing. Ketika Yun Luo melihat Lu Ming dan Xian Yanxing, mereka secara alami juga melihatnya. Yun Luo, itu kamu, orang tua. Lu Ming sedikit terkejut. Itu di luar dugaannya. Dia belum pernah melihat sosok Yun Luo dalam pertempuran dengan binatang laut sebelumnya, tapi sekarang, dia melihat Yun Luo di sini. Orang ini bersembunyi di tengah pertempuran besar. Ketika ada manfaat, dia muncul. Bab 674 membunuh Yun Luo. Hahaha, kalian berdua bintang B kecil, kalian datang di waktu yang tepat. Bersikaplah baik dan bantu saya menemukan jalannya. Yun Luo tertawa terbahak-bahak, wajahnya sangat galak. Karena Lu Ming dan Xian Yanxing dia dikepung oleh 4 pemuda kuat dan kehilangan 1 lengan. Awalnya, dia sudah hendak menerobos ke tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual, tetapi karena dia kehilangan lengannya, vitalitasnya rusak parah. Tidak hanya budidayanya yang sulit ditembus, bahkan menunjukkan tanda-tanda penurunan. Saat ini, budidayanya hanya bisa bertahan di puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, dan setelah kehilangan lengannya, kekuatan tempurnya turun sedikit dibandingkan sebelumnya. Kebenciannya pada Lu Ming dan yang lainnya tidak dapat dihilangkan bahkan dengan Sungai Kuning. Untuk mencari jalan untukmu, Yun Luo.
Kamu berharap, mengapa Anda tidak pergi dan mencari sendiri jalannya? Petik 2. Lu Ming melirik mayat pria parubaya itu dan mencibir. Dibandingkan saat mereka bertarung dengan Yun Luo, kekuatan tempurnya dan Xian Yanxing telah meningkat pesat. Mengapa mereka sekarang takut pada Yun Luo? Namun, Yun Luo tidak tahu bahwa dia telah dikepung oleh 4 tuan muda sebelum dia dikalahkan. Sekarang, hanya ada Lu Ming dan Xian Yanxing. Dia 100% yakin bahwa dia bisa menekan mereka. Kamu tidak akan pergi ke Pramuka. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Yun Luo berkata dengan dingin. Kalimat ini persis seperti yang ingin saya katakan kepada Anda. Terakhir kali, kamu melarikan diri. Kali ini, kamu bisa tinggal. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melangkah maju. Xian Yanxing dan Lu Ming berjalan berdampingan menuju Yun Luo. Kamu sedang mencari kematian. Yun Luo menggeram dan melambaikan tangannya. 2 lingkaran api muncul dan melesat ke arah Lu Ming dan Xian Yanxing. Ledakan. Tombak panjang Lu Ming melebar dan konsep 3 warna berputar di sekitarnya. Tombak itu melesat dan bertabrakan dengan 2 lingkaran api. Terdengar ledakan keras dan kedua cincin itu diledakkan kembali oleh Lu Ming. Kamu? Ekspresi Yun Luo berubah drastis saat dia berseru, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Petik 2. Medan kekuatan iblis langit, kehancuran terpotong, bunuh. Xian Yanxing berteriak dan mendorong dengan tangannya. Medan kekuatan iblis langit yang kuat menyelimuti Yun Luo, dan kekuatan pemotongan destruktif meledak. Tidak baik, ekspresi Yun Luo berubah lagi. Dia terus melambaikan tangannya dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Cincin api tampak menahan kekuatan pemotongan dari segala arah. Ledakan terus berlanjut, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Suara mendesing. Suara mendesing. Tombak panjang Lu Ming bergetar dan seketika, puluhan sinar tombak melesat ke arah Yun Luo. Di bawah kendali yang disengaja Xian Yanxing, medan energi iblis tidak mempengaruhi serangan Lu Ming sama sekali. Bang! Bang! Yun Luo berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan kekuatan gabungan Xian Yanxing dan Lu Ming. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana kedua bintang B kecil ini menjadi begitu kuat? Kamu harus mati. Yun Luo merasa ngeri dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, kekuatan tempurnya tidak sebaik sebelumnya. Dia bukan tandingan Lu Ming dan rekannya dan benar-benar tertekan. Dalam waktu singkat, 2 luka muncul di tubuhnya, disebabkan oleh kekuatan tebasan yang merusak. Jika dia tidak mengelak tepat waktu, dia akan terpotong menjadi 2. Ayo, jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mati. Yun Luo dengan panik mundur, tapi dia diselimuti oleh medan kekuatan iblis langit dan kecepatannya jauh lebih lambat. Tidak peduli seberapa banyak dia mundur, Xian Yanxing akan bergerak maju dan menjaganya di bawah perlindungannya. Suara mendesing. Lehernya terpotong oleh sinar tombak, dan muncul bekas darah, hampir menusuk tenggorokannya. Ah! Dia meraung. Dia sangat takut. Dia takut dia akan mati di sini. Semakin banyak luka muncul di tubuhnya. Ampuni aku, tolong ampuni aku. Saya bisa memberi Anda kristal spiritual tertinggi. Bagaimana kalau 10 juta? Petik 2. Teriak Yun Luo. Namun, serangan Lu Ming dan Xian Yanxing menjadi lebih ganas. 20 juta? Aku akan memberimu 20 juta, tolong ampuni aku. Teriak Yun Luo. Bang! Bang! Gerakan kaki Lu Ming meresponsnya. Lu Ming melangkah maju dan jarak antara dia dan Yun Luo semakin dekat. Serangannya menjadi semakin ganas. Selama kami membunuhmu, kekayaanmu akan menjadi milik kami. Mengapa kami membutuhkan Anda untuk memberikannya kepada kami? Suara yang sedikit mengejek keluar dari mulut Lu Ming. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Lu Ming berubah menjadi sinar tombak dan menembak. Serangan ekstrim. PUC. Cahaya tombak menembus jantung Yun Luo. Yun Luo meraung keras, suaranya dipenuhi kengganan. Jika dia tahu bahwa dia akan berakhir seperti ini, dia tidak akan datang ke Pulau Pelangi kali ini. Akibat dari ini adalah kematian. Bang! Tombak panjang Lu Ming bergetar. Yun Luo sudah mati. Dia mengulurkan tangan dan menelan esensi darah Yun Luo. Begitu esensi darah Yun Luo memasuki garis keturunan 9 naga, terjadi ledakan hebat. Energinya terlalu menakutkan. Lu Ming harus segera memperbaikinya. King kecil, aku akan berkultivasi sebentar. Tolong lindungi aku. Dengan itu,
Lu Ming duduk bersila dan fokus pada pemurnian esensi darah. Xian Yanxing memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa Lu Ming tiba-tiba ingin berkultivasi lagi. Setelah memurnikan selama setengah hari, dia akhirnya memurnikan seluruh esensi darah Yun Luo. Mengaum, garis keturunan 9 naga muncul dan meraung ke langit. Tiba-tiba, cakra lain muncul di atas 8 cakra terang. Cakra perak ke-9 adalah garis keturunan tingkat raja tingkat ke-9. Mata Xian Yanxing tiba-tiba melebar dan mulutnya sedikit terbuka. Dia tidak percaya. Peningkatan garis keturunan orang ini sebenarnya dapat ditingkatkan. Pantas saja, tak heran orang ini selalu bersikap tidak normal. Setiap kali kekuatanku meningkat pesat, aku tidak bisa melampauinya. Mata Xian Yanxing berkedip. Cahaya cakra ke-9 lebih redup dibandingkan cakra 8 lainnya, karena belum mencapai puncaknya. Setelah beberapa saat, garis keturunan 9 naga menghilang ke dalam tubuh Lu Ming. Dia membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat wajah cantik di depannya. Matanya terbuka lebar dan dia menatapnya tanpa berkedip. Dia hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Lu Ming bahkan bisa merasakan nafas Xian Yanxing. Lu Ming terkejut dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Anda ingin memanfaatkan kultivasi saya dan memanfaatkan saya. Memanfaatkanmu. Kamu berharap." Xian Yanxing cemberut, lalu menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. "Garis keturunanmu sebenarnya bisa ditingkatkan. Betapa menakjubkan." Ekspresi Lu Ming tenang. Dia tidak terkejut. Dia tidak berniat bersembunyi dari Xian Yanxing ketika dia baru saja berkultivasi. Faktanya, bahkan jika dia menghindarinya, Xian Yanxing sudah bisa menebaknya. Bagaimanapun, dia sudah mengenal Xian Yanxing selama beberapa tahun. Xian Yanxing sangat menyadari tingkat garis keturunannya saat itu. Sekarang tingkat garis keturunannya meningkat, Xian Yanxing pasti curiga. Garis keturunan pertamaku memiliki kemampuan untuk melahap esensi darah manusia dan binatang iblis untuk meningkatkan level garis keturunanku. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun dan berkata. Namun, dia tidak menyebutkan nama garis keturunan pertama. Bukan karena dia tidak mempercayai Xian Yanxing. Sebaliknya, dia mempercayai Xian Yanxing. Namun, masalah ini terlalu penting. Jika terjadi sesuatu, bukan hanya dia, tapi Xian Yanxing juga akan berada dalam bahaya. Sebenarnya ada kemampuan yang luar biasa. Sungguh menakjubkan. Mata Xian Yanxing berbinar saat dia berseru. Kamulah satu-satunya orang yang kuberitahu tentang hal ini. Saya harap Anda tidak memberitahu orang lain. Kalau tidak, saya akan dibawa pergi untuk penelitian. Kata Lu Ming. Kamu benar-benar hanya memberitahuku satu. Xian Yanxing berkedip. Bab 675 aku akan memilih yang lain. Tentu saja, aku bahkan tidak memberitahu orang tuaku. Kata Lu Ming. Hehe, hanya aku yang kamu beritahu. Wajah Xian Yanxing menunjukkan senyuman cerah, dan matanya penuh kegembiraan. Kalau begitu, kamu harus mendengarkanku dengan patuh di masa depan. Kalau tidak, hehe. Xian Yanxing memperlihatkan sepasang gigi harimau yang indah dan tertawa penuh kemenangan. Mendengarkanmu, itu bagus. Lu Ming berjalan menuju Xian Yanxing sambil tersenyum. Benar-benar, mata Xian Yanxing berbinar. Bas. Lu Ming tiba-tiba mengangkat pinggang Xian Yanxing dan menamparkan pantatnya. Dia tersenyum dan berkata, palsu. Beraninya kamu mengancamku. Aku akan memukul pantatmu. Xian Yanxing tertegun sejenak sebelum wajahnya memerah. Dia berteriak, Lu Ming, kamu berani memukulku, pukul aku belum selesai denganmu. Sial, ini bukan pertama kalinya aku mencobanya. Perasaannya sudah membaik. Ini bahkan lebih goyang dari sebelumnya. Lu Ming bergumam. Lu Ming. Xian Yanxing menjerit. Esensi vitalnya meledak dan dia melarikan diri dari cengkeraman jahat Lu Ming. Dia mengertakkan gigi dan menatap Lu Ming. Namun, wajah dan bahkan telinganya memerah, menambah rasa malunya dan membuatnya semakin cantik. King kecil, kamu sangat cantik. Lu Ming berkata tanpa sadar. Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan semakin tersipu. Tiba-tiba, senyuman cerah muncul di wajahnya. Seleramu bagus. Aku akan melepaskanmu kali ini. Ini berhasil juga. Ekspresinya berubah terlalu cepat. Lu Ming tercengang. Sarangnya, aku tidak tahan lagi. Anda sedang berbicara tentang cinta di depan saya. Sialan,
Sial, saya harus memiliki 3.000 anggota harem. Aku akan membuatmu marah sampai mati, membuatmu marah sampai mati. Dandan bergumam dan berlari ke depan untuk mengamati barisan. Lu Ming menganggapnya lucu. Dia kemudian melihat ke arah Xian Yanxing dan berkata, King kecil, bagaimana denganmu? Kamu menyembunyikan banyak rahasia dariku, bukan? Rahasia apa yang kumiliki? Xian Yanxing berkedip. Kamu tidak punya. Misalnya, aku pernah melihat adikmu sebelumnya. Lu Ming bertanya. Saat menyebutkan hal ini, wajah Xian Yanxing menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa lama, Xian Yanxing akhirnya berbicara. Bukannya aku ingin menyembunyikannya darimu, tapi sekarang bukan waktunya untuk memberitahumu. Ini belum waktunya mengatakannya. Mengapa? Lu Ming ragu. Ini sangat sederhana. Itu karena basis kultivasi Anda terlalu lemah. Ketika kamu sudah cukup kuat, aku akan memberitahumu secara alami. Setelah Xian Yanxing selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Kekuatan. Tampaknya latar belakang King kecil benar-benar tidak sederhana. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Karena Xian Yanxing tidak ingin membicarakannya sekarang, Lu Ming tidak melanjutkan bertanya. Dia mempelajari prasasti itu dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia terus membimbing Lu Ming dan Xian Yanxing saat mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya melewati lapisan formasi prasasti dan sampai di depan puncak gunung. Di puncak gunung, ada sebuah istana. Seharusnya tidak ada lagi formasi prasasti di depan, jadi kita bisa mencapai puncaknya secara langsung. Kata Dandan. Meski Dandan berkata demikian, Lu Ming tetap tidak berani gegabah. Dia menuju ke puncak gunung dengan hati-hati. Di puncak gunung, ada sebuah istana besar dengan tembok emas. Di depan istana, ada sebuah alun-alun besar. Alun-alun itu seluruhnya dilapisi dengan batu giok putih dan sangat mewah. Begitu Lu Ming dan Xian Yanxing tiba di puncak, mereka berhenti, mata mereka serius. Praktisi spiritual Handao, monster tua berwarna merah tua, dan naga banjir itu. Lu Ming menatap kotak giok putih, matanya dipenuhi keterkejutan. Prajurit spiritual Handao, monster tua berwarna merah tua, dan naga banjir semuanya ada di alun-alun. Namun, kedua belah pihak tampaknya berada dalam masalah. Di alun-alun batu giok putih, prasastinya padat dan berwarna hitam, seperti ular hitam kecil yang merayap, membentuk susunan prasasti. Praktisi spiritual Handao dan orang tua aneh berwarna merah tua itu ditutupi dengan rune. Tanda hitam terus mengalir ke tubuh mereka. Keduanya berdiri di alun-alun dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, dia kesulitan menggerakkan tubuhnya. Di sisi lain alun-alun, naga banjir menghadapi situasi yang sama. Ia telah berubah menjadi manusia dan berdiri di alun-alun. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya juga mengebor tubuhnya dari segala arah. Sungguh formasi prasasti yang luar biasa. Prasasti itu tampak hidup. Lu Ming menatap tulisan di kotak batu giok putih, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Di alun-alun, praktisi spiritual Handao dan yang lainnya juga melihat Lu Ming dan Xian Yanxing. Prajurit spiritual Handao dan monster tua Crimson sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada orang lain yang bisa sampai di sini. Selanjutnya, itu adalah seorang pria muda dan seorang wanita muda. Menilai dari budidaya mereka, mereka hanya tingkatan Raja Puncak. Pada saat berikutnya, mata prajurit roh Handao bersinar dengan ekstasi. Di kedalaman ekstasinya, ada jejak cahaya dingin saat dia berteriak, "Kalian berdua, kalian datang pada waktu yang tepat." Sekarang naga banjir terperangkap oleh formasi prasasti, ia tidak bisa bergerak. Kalian berdua bunuh saja sekarang. Tidak, adikku, pergilah sendiri dan tinggalkan gadis itu. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Senior, naga banjir itu terlalu kuat. Saya khawatir saya tidak bisa membunuhnya. Kenapa kamu tidak bisa membunuhnya? Dia terjebak dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jika dia bergerak, dia akan terbunuh oleh formasi prasasti. Bagaimana bisa kamu tidak membunuhnya saat kamu menyerang bagian vitalnya? Makhluk spiritual Handao berteriak. Bagaimana kalau kita berdua menyerang naga banjir bersama-sama, jadi kita punya peluang menang lebih tinggi. Lu Ming menunjuk ke arah Xian Yanxing. Tidak, gadis itu ada urusan lain. Cepat lakukan, jangan lewatkan kesempatan ini. Makhluk spiritual Handao berteriak. Senior, menurutku aku masih belum bisa melakukannya sendiri. Kata Lu Ming. Tentu saja, nak,
Kamu harusnya tahu siapa aku. Saya seorang praktisi spiritual dengan pedang dingin. Sekarang, aku memerintahkanmu untuk segera membunuh naga banjir itu. Wajah praktisi spiritual Han Dao menjadi gelap dan dia memerintahkan. Lu Ming mencibir. Orang tua ini akhirnya tidak bisa menahan diri dan mengungkapkan warna aslinya. Lu Ming mencibir, meskipun saya tidak berbakat, saya memiliki pemahaman tentang prasasti. Formasi ini sangat misterius. Jika aku menyerang naga banjir, meskipun aku bisa membunuhnya, aku akan terjebak dalam formasi. Dengan kultivasi saya, jika saya terjebak dalam formasi ini, saya akan mati. Anda ingin saya melakukannya sendiri dan meninggalkan teman saya karena Anda ingin dia membantu Anda memecahkan basis formasi di sekitar alun-alun, bukan? Petik 2. Wajah praktisi spiritual Han Dao menjadi semakin muram. Dia tidak menyangka Lu Ming bisa memahami pikirannya di usia yang begitu muda. Itu benar, itu adalah rencananya. Kamu cukup pintar, Nak, tapi apakah kamu punya pilihan lain? Jika kalian tidak menuruti perintahku, saat aku keluar, kalian berdua akan mati. Saya menyarankan Anda untuk melakukan apa yang saya katakan, dan gadis kecil itu mungkin masih hidup, dan Anda bisa mati dengan cepat. Makhluk spiritual Han Dao mencibir, memperlihatkan wajahnya yang galak. Ah, benarkah? Apakah kita tidak punya pilihan lain? Bagaimana bisa? Kita bisa pergi ke samping dan memasuki aula utama, mendapatkan harta karun di dalamnya, lalu pergi dengan angkuh. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Junior, kamu berani. Jika kamu berani melakukan ini, aku bersumpah akan membuatmu berharap kamu mati. Suara makhluk spiritual pedang dingin itu sangat dingin. Bab 676 Darah Naga Sejati. Lu Ming mencibir. Praktisi spiritual Han Dao ini benar-benar tidak tahu malu. Sebelumnya, saat dia melawan naga banjir, untuk melarikan diri, dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Dia membiarkan orang lain memblokir naga banjir untuknya saat dia melarikan diri. Faktanya, dengan kekuatan praktisi spiritual Han Dao, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melawan naga banjir untuk sementara waktu dan menunda sampai monster merah dan yang lainnya tiba. Namun, dia tidak akan melakukan hal itu. Dia lebih suka membiarkan orang lain mengorbankan nyawanya agar dia bisa mencoba yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri. Kini, dia sebenarnya ingin melakukan hal yang sama lagi. Dia ingin Lu Ming mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh naga banjir. Setelah membunuh Ratu Naga, dia akan meminta Xian Yanxing untuk menyerang markas formasi. Apakah dia mengira yang lain bodoh? Jika dia tidak setuju, dia akan mengancamnya. Jadi bagaimana jika dia berada di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual? Pak Tua, aku punya kelemahan. Saya benci kalau orang mengancam saya. Semakin mereka mengancam saya, semakin saya akan melawan mereka. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya kebetulan mengetahui beberapa prasasti. Sudah terlalu lama sejak formasi ini dibuat, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Kristal spiritual di beberapa tempat telah habis. Sepertinya saya perlu mengisi kembali beberapa kristal spiritual. Lu Ming berkata dengan tenang. Kecil, kamu berani. Wajah makhluk spiritual Han Dao dingin. Apa yang perlu ditakutkan? Kamu bukan siapa-siapa di mataku. Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan terbang ke sisi alun-alun. Di sisi alun-alun terdapat beberapa lubang yang merupakan alas susunan. Di atasnya, ada banyak kristal roh tingkat tertinggi. Namun, beberapa kristal spiritual telah retak dan kehilangan spiritualitasnya. Mereka tidak lagi punya energi. Lu Ming menunjuk ke sebuah lubang dan mengusap jarinya. Kristal spiritual yang tidak berguna di dalam lubang itu terbang keluar. Kristal spiritual tingkat tertinggi yang sempurna muncul di tangan Lu Ming. Dia melambaikan tangannya dan kristal spiritual tingkat tertinggi tertanam di dalam lubang. Prasasti di sekitar lubang itu sedikit cerah. Berhenti, kamu berhenti. Praktisi spiritual Han Dao meraung. Berhenti. Tentu saja, tapi berlututlah dan mohon padaku. Lu Ming menoleh dan tersenyum pada praktisi spiritual Han Dao. Berlutut dan mohon padamu. Kecil, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyuruhku berlutut dan memohon padamu. Makhluk spiritual Han Dao tertegun sejenak, lalu dia meraung. Jika kamu tidak ingin berlutut, lupakan saja. Jari-jari Lu Ming terus bergerak, mengeluarkan potongan-potongan kristal spiritual kelas atas yang tidak berguna dan menyematkannya yang utuh.
Dia sangat cepat dan tak lama kemudian, dia telah menanamkan ratusan kristal spiritual kelas atas. Prasasti formasi menjadi semakin terang, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Kecil, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Niat membunuh praktisi spiritual Handao sangat mengerikan dan dia sangat membenci Lu Ming. Mengaum. Pada saat ini, naga banjir mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi dan benar-benar melangkah menuju sisi alun-alun. Begitu bergerak, formasi prasasti mulai berjalan dengan gila-gilaan. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya tampak hidup dan berubah menjadi pedang dan pedang, menebas naga banjir. Naga banjir itu meraung keras, dan tombak surgawi muncul di tangannya. Dia mengayunkannya dengan liar, mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan dari segala arah. Jelas sekali, naga banjir itu sangat menentukan. Ia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, situasinya akan semakin tidak menguntungkan. Ia ingin segera keluar dari formasi dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, pedang dan pedang yang dibentuk oleh formasi prasasti itu sangat kuat. Ada begitu banyak dari mereka sehingga sepertinya tidak ada habisnya saat mereka terus-menerus meretas naga banjir. Puff! Meskipun pertahanan naga banjir sangat menakjubkan, naga itu masih terpotong oleh pedang tajam, dan darah mengalir keluar. Namun, naga banjir tidak peduli dan menyerang dengan marah. Dengan setiap langkah yang diambil, tanah batu giok putih akan bergemuruh. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti naga banjir dan bahkan berubah menjadi api yang menyelimuti naga banjir. Mengaum. Dengan raungan yang memekakkan telinga, naga banjir kembali ke bentuk aslinya, yang panjangnya hanya belasan meter. Tubuhnya memancarkan sinar cahaya surgawi biru saat ia menebas dengan tombak surgawi. Meski begitu, setiap langkah yang diambil naga banjir, luka akan muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, ia harus menghadapi kobaran api. Seperti yang diharapkan dari naga banjir. Tubuh yang kuat. Lu Ming terkejut. Seorang ahli bela diri manusia tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Namun, naga banjir bertahan dan terus menyerang, semakin dekat keluar formasi. Brengsek. Praktisi spiritual Handao dan monster tua berwarna merah tua itu terbakar rasa cemas. Jika naga banjir keluar lebih dulu, harta karun di aula akan jatuh ke tangan naga banjir. King kecil, ayo masuk ke aula utama dulu. Ekspresi Lu Ming berubah. Jika naga banjir keluar, mereka tidak akan bisa menandinginya dengan kekuatan tempur mereka. Keduanya berjalan di sepanjang sisi alun-alun dan hendak bergegas menuju aula utama. Berhenti. Naga banjir meraung saat kedua tanduk naganya bersinar dengan cahaya cemerlang. Dua sinar cahaya surgawi biru, seperti dua pedang yang sangat tajam, menembus formasi prasasti dan melesat ke arah Lu Ming dan pria lainnya. Lu Ming memblokir serangan itu dengan tombak naganya yang tak terbatas. Kekuatan yang luar biasa membuat Lu Ming dan Xian Yanxing terbang mundur. Bas! Tombak naga yang tak terbatas terus bergetar di tangannya. Untungnya, itu adalah senjata spiritual kelas 6 yang unggul. Jika itu adalah senjata spiritual kelas 5, senjata itu akan hancur karena pukulan itu. Naga banjir mengeluarkan raungan yang panjang. Ia tidak peduli dengan luka-lukanya dan menyerang dengan liar, kecepatannya meningkat pesat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, naga banjir itu benar-benar keluar dari formasi prasasti, namun sebagai gantinya, ia dipenuhi luka. Setidaknya ada puluhan luka di tubuh naga banjir. Sisik naganya terkoyak, darah dan dagingnya berantakan. Beberapa luka memperlihatkan tulangnya yang seputih salju, dan bahkan tulangnya pun dibelah. Namun, tubuh naga banjir terlalu kuat, dan vitalitasnya sangat kuat. Cedera yang begitu parah hanya sedikit melemahkan nafasnya, tapi tidak jatuh. Ia memandang Lu Ming dan Xian Yanxing tetapi tidak bergerak. Sebaliknya, ia bergegas ke aula. Naga banjir ini bergegas menuju aula dengan tergesa-gesa. Pasti ada harta karun yang luar biasa di dalamnya. Ayo masuk dan lihat. Lu Ming berkata pada Xian Yanxing. Xian Yanxing juga mengangguk. Meskipun naga banjir sangat kuat, ia terluka terlalu parah untuk mempertahankan kekuatan tempur puncaknya. Jika naga banjir menyerang mereka, mereka yakin bisa melarikan diri bersama. Itu sebabnya mereka berani mengikutinya. Keduanya mengikuti naga banjir dan bergegas ke aula. Sialan, dasar kecil. Praktisi spiritual Handao meraung. Dia tidak berani menyerang seperti naga banjir, karena dia tidak memiliki tubuh yang kuat. Bas! Bas! Lu Ming, Xian Yanxing,
dan naga banjir bergegas ke aula satu demi satu. Aula itu sangat luas. Begitu dia bergegas ke aula, Luming merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan 9 garis keturunan naga miliknya pun gelisah. Lampu merah memenuhi tulang punggung Luming. Luming melihat ke tengah aula dengan kaget. Ada segumpal darah segar mengambang di sana. Di permukaan bola darah, ada naga kecil yang berenang di sekitarnya. Tekanan besar menyebar. Tekanan ini seperti tekanan nenek moyang semua binatang, raja segala raja. Itu sangat menakutkan dan bisa membuat semua makhluk hidup tunduk. Naga sejati, darah naga sejati. Sebelum Luming dapat berbicara, Dandan, yang berada di bahunya, berteriak terlebih dahulu. Darah naga sejati. Ya, bola darah ini adalah darah naga sejati. Luming dan Xian Yanxing sama-sama sangat terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Istana Daois 7 warna sebenarnya memiliki bola darah naga sejati. Terlebih lagi, bola darah naga sejati ini jelas merupakan makhluk hidup, seolah-olah baru saja mengalir dari naga sejati. Nilainya tinggi. Bab 677 Sang Taois 7 warna. Apa naga yang sebenarnya? Binatang suci tertinggi telah punah selama bertahun-tahun di benua Tandus Timur. Saat itu, Luming telah mendapatkan sepotong tulang jari naga yang sebenarnya. Namun, tulang tersebut telah ada selama bertahun-tahun dan spiritualitasnya hampir hilang sepenuhnya. Tidak banyak esensi yang tersisa. Namun, esensi spiritual dari darah naga sejati ini telah terpelihara sepenuhnya. Nilainya tidak ada bandingannya. Tidak mengherankan jika naga banjir begitu putus asa untuk segera masuk ke aula. Godaan darah naga sejati terhadap naga banjir terlalu kuat, begitu kuat hingga di luar imajinasi. Jika naga banjir menelan darah naga sejati ini, ia akan mengalami transformasi luar biasa dan memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Tampaknya naga banjir telah menyerang pulau itu karena darah naga yang sebenarnya. Dia bertanya-tanya bagaimana naga banjir mengetahui bahwa pulau 7 warna itu memiliki darah naga asli. Aku ingin memakannya, aku ingin memakan darah naga asli ini. Mata Dandan membelalak, dan dia berteriak keras. Dia melangkah keluar dengan kedua kakinya yang kecil dan berlari dengan liar menuju darah naga yang sebenarnya. Pada saat ini, 9 garis keturunan naga Luming muncul. Dia meraung keras, dipenuhi hasrat yang tak tertandingi. Mengaum, naga banjir meraung dan tubuhnya mengembang dengan cepat. Ia mencambuk ekornya dan mengenai Dandan, membuatnya terbang. Ah, kamu cacing kecil, kamu berani menamparkan tuan ini. Dewa ini belum selesai denganmu. Teriak Dandan lalu membentur dinding aula, langsung membentur lubang dan menancap di dalamnya. Serangga kecil, kamu mati, kamu mati. Ayo, punggungku yang lama. Suara makian Dandan keluar. Luming merasa lega. Dia tahu bahwa orang ini memiliki pertahanan yang luar biasa dan tidak mudah baginya untuk mendapat masalah. Mengaum. Setelah naga banjir membuat Dandan terbang, ia langsung menerkam ke arah darah naga sejati. Hentikan. Luming melangkah maju, tombak panjangnya melebar dengan cepat saat dia menyerang naga banjir. Medan kekuatan setan langit. Xian Yanxing menekan tangannya, dan medan kekuatan iblis langit meledak, menutupi naga itu. Enyah. Naga banjir mengeluarkan raungan keras saat tombak besar terbang dan menghantam cahaya tombak Luming. Tubuh besar naga banjir bergetar dan ekspresi Xian Yanxing berubah saat dia dipaksa mundur. Naga banjir itu terlalu kuat. Meskipun itu hanya pada tahap awal dari alam samudra spiritual tingkat kedua, hal itu dapat menekan praktisi spiritual Handao, yang berada di puncak alam samudra spiritual tingkat ketiga, dan bertarung dengan 3 ahli di alam samudra spiritual tingkat ketiga, tingkat alam samudra spiritual. Bahkan mungkin saja lusuan tua yang aneh itu dibunuh oleh naga banjir. Meskipun naga banjir terluka parah dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang, kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari puncak alam lautan spiritual tingkat kedua. Luming dan Xian Yanxing bukanlah tandingannya. Setelah memukul mundur Luming dan Xian Yanxing, naga banjir itu terbang ke depan, membuka mulutnya, dan menelan darah naga dalam satu tegukan. Mengaum. Setelah naga banjir menelan darah naga, ia mengeluarkan raungan gembira yang mengguncang langit. Lapisan cahaya merah darah menutupi tubuh naga banjir. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Efek dari darah naga sungguh menakjubkan, terutama bagi naga banjir. Ini sudah berdampak begitu cepat. Tidak hanya itu,
aura di tubuh naga banjir juga meningkat pesat. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini. Ekspresi Lu Ming sangat serius. Karena mereka tidak bisa mendapatkan darah naga yang sebenarnya, mereka harus pergi secepat mungkin. Jika mereka menunggu naga banjir pulih, sudah terlambat bagi mereka untuk pergi. Bang! Dandan terbang keluar dari dinding dan mendarat di bahu Lu Ming, masih mengumpat. Siapa ini? Siapa kamu? Keluar! Keluar! Pada saat ini, naga banjir tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggila. Lu Ming dan Xian Yanxing sedikit terkejut. Apakah kata-kata ini ditujukan kepada mereka? Tapi tampaknya tidak demikian. Lu Ming, lihat, ada yang salah dengan mata naga banjir. Kata Xian Yanxing. Lu Ming menatap mata naga banjir itu. Selain kegembiraan dan ekstasi, ada juga ketakutan dan kengerian di matanya. Keluar, keluar, keluar dari tubuhku. Naga banjir itu meraung dan tubuhnya yang besar benar-benar berguling-guling di aula. Hahaha, aku sudah menunggu selama 800 tahun dan akhirnya menemukan naga banjir. Anda ingin saya keluar? Bagaimana mungkin? Biarkan orang tua ini meminjam tubuhmu. Sebuah suara tua keluar dari tubuh naga banjir. Lu Ming dan Xian Yanxing sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Itu palsu. Anda sengaja meninggalkan petunjuk di luar dan meninggalkan darah naga sejati ini. Itu semua palsu. Naga banjir mengaum dengan marah. Hahaha, penantianku selama 800 tahun tidak sia-sia. Saya akhirnya akan kembali ke dunia ini. Suara tua itu kembali tertawa. Lapisan kabut darah menyebar dari kepala naga banjir, membuatnya terlihat sangat aneh. Taois 7 warna. Itu adalah Daois 7 warna. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Tapi bagaimana mungkin? Daois 7 warna hanya berada di alam embrio roh. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Lebih jauh lagi, sepertinya dia akan merasuki naga banjir. Langkah bagus, langkah bagus. Daois 7 warna adalah pemurni prasasti sejati peringkat 7. Dia menyatukan kesadarannya ke dalam api energi mental dan menyegelnya dengan darah naga sejati. Dengan cara ini, dapat dilestarikan selama 800 tahun. Selama naga banjir menelan darah naga dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dia dapat menghancurkan jiwa naga banjir dan menduduki tubuhnya. Mata Dandan berkedip saat dia berbicara. Hahaha, saya tidak menyangka kura-kura kecil akan memiliki pengetahuan sebanyak itu. Kata suara kuno itu. Keluar, keluar. Naga banjir terus berteriak. Untuk apa kamu berteriak? Merupakan kehormatan bagimu bahwa tubuhmu digunakan oleh orang tua ini. Di masa depan, orang tua ini akan membiarkan namamu mengguncang dunia. Suara tua itu mencibir. Bunuh aku sekarang. Selama kamu membunuhku, percuma orang tua ini menempati tubuhku. Aku lebih baik mati daripada tubuhku menjadi boneka. Naga banjir tiba-tiba memandang Lu Ming dan Xian Yanxing. Junior, jika kamu berani merusak rencana orang tua ini, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Daois 7 warna itu berteriak dengan dingin. Cepatlah, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika orang tua ini mengambil alih tubuhku, dia pasti akan membunuh kalian semua. Dia tidak akan membiarkan orang lain mengetahui rahasia ini. Naga banjir meraung. Matanya berkedip dan ucapannya tidak lagi lancar. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jiwanya akan hancur. Jiwa binatang iblis lebih lemah dibandingkan jiwa manusia. Lu Ming, ayo serang. Naga banjir benar. Jika Taois 7 warna berhasil, dia tidak akan melepaskan kita. Kata Xian Yanxing. Baiklah, ayo kita lakukan. Tatapan Lu Ming tegas. Dia telah mengambil keputusan dan siap mengambil tindakan. Mengaum. Naga banjir mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Ia benar-benar mengulurkan cakar yang tajam dan mencakar dadanya sendiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Daois 7 warna itu meraung seolah-olah dia sedang berjuang untuk mengendalikan tubuh naga banjir. Hal ini mengurangi kekuatan cakarnya, tetapi sisik di dada naga banjir masih terkoyak, dan darah mengalir keluar. Kalian menyerang di sini. Inilah poin pentingnya. Naga banjir mengeluarkan suara yang dalam. Bab 678 Bentuk Jimat Pengubah Bayangan. Lakukan, mati. Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Dia maju selangkah dan menusukkan tombaknya ke titik vital naga banjir. Bahkan tidak memikirkannya. Sekarang, kalian semua bisa mati.
Sosok ungu muncul dari kepala naga. Sosok ini dibentuk oleh api energi mental. Api mental ungu melambangkan alkemis tingkat 7. Itu adalah orang tua, tapi wajahnya sangat suram. Dia melambaikan tangannya dan rune terbang keluar. Bas. Pada saat ini, prasasti mulai muncul di aula, memancarkan cahaya terang. Suara mendesing. Pedang tempur terbang dan menebas tombak panjang Luming. Tubuh Luming bergetar dan dia dengan cepat mundur. Di aula, rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan menyelimuti Luming dan Xie Nianxing. Taois 7 warna telah lama membentuk formasi prasasti di aula. Sepertinya dia telah bersiap untuk membunuh siapapun yang memasuki aula 800 tahun yang lalu. Pergi ke neraka. Daois 7 warna itu berteriak dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Prasasti di aula semakin bersinar. Prasasti hitam itu menggeliat seperti ular kecil. Medan kekuatan setan langit. Xie Nianxing melemparkan medan kekuatan iblis langit untuk menutupi dirinya dan Luming. Dia menggunakan energi medan kekuatan iblis langit untuk menahan susunan prasasti di sekitar mereka. Benar saja, di bawah pengaruh medan kekuatan iblis langit, rune melambat. Ayo mundur. Karena dia tidak bisa membunuh mereka, dia hanya bisa mundur. Kamu ingin pergi. Orang tua ini berkata bahwa tidak ada yang bisa pergi hari ini. Taois 7 warna itu mencibir. Dia melambaikan tangannya dan tulisan di sekelilingnya menjadi lebih menakutkan. Mereka membentuk pedang dan menebas Luming dan Xie Nianxing. Susunan ini telah ada selama 800 tahun, namun kekuatannya masih belum menakutkan. Meskipun keduanya mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka masih tertekan sepenuhnya. Mereka berada dalam bahaya besar. Sial, kamu benar-benar mengira aku hanya hiasan, awasi aku. Dandan membuka mulutnya dan mengeluarkan 3 token giok. Ia menyimpan satu untuk dirinya sendiri sementara 2 lainnya terbang menuju Xie Nianxing dan Luming. Apa ini? Luming bertanya. Jimat pengubah bayangan dapat mengubah bentuk dan bayangan di mana saja, bahkan dalam formasi prasasti ini. Saya telah menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan jimat ini. Cepat hancurkan dan bunuh naga banjir itu. Teriak Dandan. Dalam situasi ini, dia hanya bisa mempercayai Dandan. Luming dan Xie Nianxing mengambil jimat giok dan menghancurkannya. Seketika, layar tipis menyelimuti mereka. Dandan juga menghancurkan sebagian, dan layar cahaya juga menyelimuti dirinya. Suara mendesing. Sosok Dandan melesat keluar seperti pantom, dan prasasti itu tidak berpengaruh padanya. Betapa indahnya. Luming punya ide dan dia berlari keluar juga. Seperti yang diharapkan, ketika dia berjalan melewatinya, dia seperti pantom. Rune melewati tubuhnya dan tidak memiliki efek apapun. Jimat pengubah bayangan yang bisa berubah bentuk, bagaimana cara memilikinya? Jimat kuno ini telah hilang selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu memilikinya? Daois 7 warna berseru dengan tidak percaya. Haha, siapa aku? Selama waktu ini, saya telah berusaha keras menyempurnakan beberapa. Awalnya saya ingin menyimpannya untuk beberapa tempat berbahaya, tapi saya tidak berharap untuk menggunakannya sekarang. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk melihat jimat pengubah bayangan wujud raja ini. Dandan tertawa keras, sangat bangga. Membunuh. Luming tidak mau membuang-buang napas. Dia menusukkan tombaknya ke arah naga banjir. Naga banjir tidak melawan sama sekali. Ia mengarahkan dadanya ke arah Luming dan membiarkannya membunuhnya. Brengsek. Taois 7 warna itu meraung berulang kali saat dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuh naga banjir untuk menyerang. Jangan pernah memikirkannya. Naga banjir jelas belum sepenuhnya diambil alih oleh Taois 7 warna, dan ia juga melakukan yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya. Medan kekuatan menyelimuti naga. Xie Nianxing berjalan mendekat dan menggunakan medan kekuatan iblis langit untuk membantu memenjarakan naga. Puci. Tombak panjang Luming menembus dada naga banjir. Di sini, sisik naga banjir telah terlepas dengan sendirinya, dan pertahanannya sangat berkurang. Cahaya tombak yang sangat tajam menembus otot dan jantung naga banjir seperti sepotong kayu busuk. Tidak, Daois 7 warna itu meraung. Hahaha, orang tua aneh, kamu ingin mengambil alih tubuhku. Bermimpilah. Naga banjir tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Tombak panjang Luming bergetar, dan esensi vital yang kuat melonjak ke dalamnya, menghancurkan jantung naga banjir hingga berkeping-keping. Bas. Dan EBSP, suara mendesing.
Pada saat yang sama, lebih dari 10 pedang tempur yang dibentuk oleh formasi prasasti menebas Luming. Luming mencabut tombak panjangnya dan mundur. Dengan keras, tubuh naga banjir itu jatuh dengan keras ke tanah. Haha, monster tua, rencanamu yang berumur 800 tahun akhirnya gagal. Naga banjir tertawa dengan hati-hati. Perlahan, suaranya menjadi lebih lembut dan kekuatan hidupnya perlahan menghilang. Sial, sial, kalian semua akan mati hari ini. Daois 7 warna itu mengeluarkan raungan gila. Sebelum dia meninggal, dia menggunakan bola darah naga asli untuk membuat jebakan dan meninggalkan petunjuk di luar. Dia ingin menarik naga banjir dan kemudian menempati tubuhnya. Dengan darah naga sejati sebagai medianya, dia yakin bisa berhasil. Umur binatang iblis jauh lebih lama dibandingkan manusia, terutama bagi makhluk seperti naga banjir. Dengan umur yang panjang, Taois 7 warna akan mampu menjelajahi alam yang lebih kuat lagi. Sayangnya, sekarang naga banjir sudah mati, tidak ada gunanya meski dia mengambilnya. Perbaiki, sempurnakan, sempurnakan. Dan EBSCP, huhu. Lapisan api ungu tiba-tiba menyebar dari tubuh naga banjir. Api ungu menyelimuti naga banjir dan membakar dengan liar. Tubuh naga banjir menyusut saat api menyala, dan api ungu semakin kuat. Pada akhirnya, api ungu berkumpul di udara dan membentuk sosok manusia. Itu adalah Daois 7 warna. Mundur. Entah kenapa, Luming tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia menarik Xian Yanxing dan segera mundur keluar aula. Kamu ingin pergi. Tanpa naga banjir, bocah, tubuhmu lumayan, biarkan aku menggunakannya. Daois 7 warna itu menyeringai mengerikan. Api ungu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Luming. Itu cepat, terlalu cepat. Dia melintasi aula dalam sekejap. Dia beberapa kali lebih cepat dari Luming dan yang lainnya. Dia benar-benar seperti seberkas cahaya. Luming dan Xian Yanxing baru saja mundur ke pintu masuk aula ketika api ungu menyusul mereka. Itu melesat tepat di antara alis Luming dan menghilang. Ini buruk. Dia mencoba mengambil alih tubuh Luming dan menghancurkan jiwanya. Ekspresi Xian Yanxing berubah dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Sudah berakhir, sudah berakhir. Si cantik kecil, Luming sudah tamat. Kekasih kecilmu sudah tamat. Teriak Dandan. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Dandan, bukankah kamu ahlinya? Cepat pikirkan sesuatu. Xian Yanxing sangat cemas, seperti semut di wajan panas. Matanya berkabut dan dia hampir menitikkan air mata. Pada saat ini, gelabela Luming ditutupi lapisan cahaya ungu. Dia duduk bersila dan tampak melawan sekuat tenaga. Saya punya ide, tapi saya tidak tahu apakah Anda bersedia melakukannya. Dandan menyentuh dagunya dengan salah satu cakar depannya. Metode apa? Cepat beritahu aku pasti setuju. Xian Yanxing berkata dengan cemas. Apakah begitu? Baiklah, aku tahu caranya. Saya ingin Anda dan Luming mengembangkan teknik kultivasi ganda dan berhubungan. Dengan cara ini, jiwa Anda dapat dipindahkan ke sisi Luming dan membantunya melawan Daois 7 warna. Dengan cara ini, peluang Anda untuk menang akan jauh lebih tinggi. Kata Dandan. Bab 679 sebuah kesempatan besar. Opo-opo, 2 hari libur. Xian Yanxing tercengang, lalu wajahnya memerah. Apa yang salah? Anda tidak mau. Kalau begitu lupakan saja, ayo cepat kabur. Tubuh Luming pasti akan diambil alih oleh lelaki tua itu. Mendesah. Luming menghela nafas. Xian Yanxing menggigit bibirnya dan wajahnya memerah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku setuju, jadi kamu boleh pergi sekarang. Saya pergi. Tidak perlu, kalian bisa mulai. Aku akan tinggal di sini dan menjagamu. Kata Dandan, matanya melihat sekeliling. Di mana teknik budidayanya? Kata Xian Yanxing. Teknik budidaya. Teknik budidaya apa? Jawab Dandan tanpa sadar. Sepasang, teknik budidaya. Setelah itu, mata Xian Yanxing berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dandan lagi. Dia melihat mata licik Dandan berputar dan mulutnya menyeringai. Dia tampak ingin tertawa tetapi dia menahannya. Dandan, apakah kamu berbohong padaku? Anda berbohong kepada saya, bukan? Mata Xian Yanxing membelalak. Hahaha, si cantik kecil, kamu telah melihat melalui diriku. Haha,
Aku hanya ingin melihat apakah kamu mengkhawatirkan Luming. Saya tidak menyangka bahwa saya akan dapat menyelesaikannya dengan sekali percobaan. Dandan akhirnya tidak bisa menahannya dan menyeringai. Kamu, aku akan memakanmu. Wajah Xian Yanxing memerah dan dia mengertakkan gigi. Dia menerkam dan meraih Dandan, ingin menggigitnya. Kemudian, dia melirik Luming dengan cemas dan berkata, apakah Luming benar-benar baik-baik saja? Jangan khawatir, orang tua itu benar-benar berani menatap Luming. Dia hanya mendekati kematian. Selain itu, Luming akan memperoleh kekayaan besar. Keberuntungan anak ini terlalu bagus. Bahkan aku sedikit iri. Kata Dandan dengan ekspresi santai. Apakah kamu baik-baik saja? Xian Yanxing bertanya. Tentu saja aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Dia sangat percaya diri. Kemudian, ia melihat mata Xian Yanxing berkilat tajam saat dia menatapnya dengan gigi terkatup. Tadi dia sebenarnya dibodohi oleh Dandan. Memikirkan bahwa dia hampir putus hubungan ganda dengan Luming, jantung Xian Yanxing berdebar kencang dan wajahnya memerah. Dia ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Aku ingin tahu apakah orang itu mendengarnya. Saya rasa Anda tidak mendengarnya. Berpikir bahwa Luming mungkin telah mendengarnya, Xian Yanxing tidak sabar untuk merebus Dandan. Hei, kamu lagi ngapain? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku melakukan ini demi kebaikanmu, tahu. Bagaimanapun, Anda harus melakukannya cepat atau lambat, jadi lebih baik melakukannya sesegera mungkin. Kaum muda suka menunda-nunda, tuan ini sangat ingin melihatnya. Teriak Dandan. Siapa yang mau melakukannya dengan orang itu, melakukan hal semacam itu. Kura-kura tua, aku, terbakar. Bola api muncul di tangan Xian Yanxing dan menyelimuti Dandan. Sarangnya, itu pembunuhan. Bukan, itu kura-kura. Membantu. Teriak Dandan, dan keempat kepalanya menyusut ke dalam cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura bersinar dan menghalangi api. Pada saat ini, pertempuran besar sedang terjadi di lautan kesadaran Luming. Bagaimana mungkin? Api yang mengalir dari inti bumi, api energi mental Anda dinyalakan oleh api yang mengalir dari inti bumi. Daois tujuh warna itu menjerit ketakutan. Pada saat ini, api energi mental tujuh warna Daois sepenuhnya terbungkus dalam api kuning. Sebelumnya, ketika Taois tujuh warna masuk, dia ingin memadamkan api energi mental Luming dan kemudian menggantinya. Namun, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa inti dari api energi mental Luming adalah inti api yang mengalir. Api yang mengalir dari inti bumi adalah api yang sangat kuat. Itu adalah salah satu api terkuat di dunia. Daois tujuh warna tidak hanya gagal memadamkan api energi mental Luming, tetapi dia juga dikelilingi olehnya. Sial, sial, teriak Daois tujuh warna itu. Api energi mental ungunya berubah kembali menjadi bentuk manusia. Dia melambaikan tangannya dan pedang tempur ungu muncul, mencoba menerobos pengepungan api energi mental Luming. Dan EBSCP, huhu. Api energi mental Luming tiba-tiba berubah menjadi dewa dunia bawah yang sangat besar. Ia memegang tombak panjang dan menikam Daois tujuh warna. Ini adalah dewa dunia bawah yang dibentuk oleh meditasi dewa dunia bawah. Pada saat ini, Luming sedang menggunakan meditasi dewa dunia bawah. Bang! Pedang tempur Daois tujuh warna dihancurkan, tetapi tombaknya tidak berhenti dan terus menusuk Daois tujuh warna. Daois tujuh warna mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya hancur, berubah menjadi bola api ungu yang melayang ke belakang sebelum mengembun kembali. Metode budidaya api mental. Anda sebenarnya telah menguasai metode penanaman api mental. Daois tujuh warna itu menjerit histeris. Suaranya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya, dan dia tampak lebih ketakutan daripada saat pertama kali mendengar tentang inti bumi yang mengalirkan api. Mati. Dewa dunia bawah memancarkan aura menakutkan saat dia melangkah maju dan menusukkan tombaknya ke depan. Lari-lari. Taois tujuh warna berubah menjadi aliran cahaya dan berlari. Menurutmu kemana tujuanmu di lautan pengetahuanku? Pada saat berikutnya, Dewa dunia bawah muncul di depan Tao tujuh warna dan menusukkan tombaknya. Dengan puff, Taois tujuh warna itu hancur lagi, berubah menjadi bola api. Di lautan kesadaran Luming, dia adalah penguasa di sini. Dia memiliki kendali penuh atas tempat ini. Bagaimana Daois tujuh warna bisa melarikan diri? Kali ini, Taois tujuh warna membutuhkan waktu lebih lama untuk memadatkan kembali api yang melayang. Lepaskan aku, pahlawan muda, lepaskan aku.
Taois 7 warna mulai memohon belas kasihan saat dia terbentuk. Kamu baru saja ingin membunuhku, dan sekarang kamu ingin aku mengampuni kamu. Apakah itu mungkin? Lu Ming mencibir. Pahlawan muda, selama kamu mengampuniku, aku bisa mengajarimu alkimia dan metode penulisan formasi. Saya dapat memahami semua pengalaman saya dan mengajari Anda. Seru Daois 7 warna. Hehe, aku tidak nyaman menghadapi monster tua sepertimu. Aku lebih nyaman saat kamu mati. Lu Ming tidak tergerak sama sekali. Dia terus menusukkan tombaknya. Bang! Nyala api terus bertebaran. Kemudian, Lu Ming berubah menjadi bola api lagi dan mengelilingi api ungu 7 warna Daois itu, membakarnya dengan liar. Daois 7 warna itu memekik dengan sedih. Jiwa dan kesadarannya dibakar oleh nyala api inti bumi dan perlahan menghilang. Tidak peduli bagaimana dia memohon belas kasihan dan mengutuk, Lu Ming tidak tergerak. Sesaat kemudian, suara Daois 7 warna menghilang sepenuhnya. Kesadarannya telah sepenuhnya dimurnikan oleh Lu Ming, hanya menyisakan bola api energi mental murni. Dan EBSCP, huhu. Pada saat itu, api energi mental 7 warna Daois sedang dibakar dan dimurnikan. Gumpalannya sebenarnya melayang menuju lampu energi mental Lu Ming. Awalnya, Lu Ming hanya menyalakan 8 lampu roh kuning. Namun pada saat itu, 8 lampu pertama terus menyala sedangkan lampu ke-9 tiba-tiba mengeluarkan nyala api. Meski hanya nyala api kecil, itu berarti Lu Ming telah menyalakan lampu ke-9. Seorang alkemis peringkat 3 akan memiliki 9 lampu. Dia hanya berjarak 1 lampu dari kesempurnaan. Selain itu, saat nyala api yang mengalir di inti bumi terus menyala dan memurnikan api roh Daois 7 warna, nyala lampu roh ke-9 mulai menyala dengan cepat dan nyala api menjadi semakin kuat. Itu 108.000 kali lebih cepat dibandingkan saat dia berkultivasi. Lu Ming sangat gembira dan sangat bersemangat. Dia benar-benar bisa memurnikan api energi mental 7 warna Daois dan menggunakannya untuk meningkatkan api energinya sendiri. Sebuah berkah tersembunyi, ini hanyalah sebuah berkah tersembunyi. Bab 680 Jenderal Jade. Terlebih lagi, saat api energi mental sang penganut Tao 7 warna dimurnikan dan digabungkan dengannya, api itu juga membawa beberapa pecahan yang berserakan. Itu adalah bagian dari pengalaman Daois 7 warna dalam alkimia, pembuatan pil, dan formasi prasasti. Ini adalah pengalaman seumur hidup penganut Tao 7 warna dalam mengembangkan jalur prasasti. Perlahan-lahan bergabung dengan api energi mental Lu Ming dan dikuasai olehnya. Lu Ming hanya ingin tertawa terbahak-bahak. Itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Bagaimanapun, Lu Ming hanya mengolah prasasti Dao untuk waktu yang singkat. Meskipun api energi mentalnya sempurna di setiap level, dia masih kurang dalam pengalaman dan pengetahuan. Meskipun dia telah menguasai jutaan prasasti tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 yang diberikan kepadanya oleh Dandan, dia tidak tahu bagaimana menggabungkannya atau bagaimana menggunakannya. Ini adalah sesuatu yang harus dieksplorasi secara perlahan. Ini adalah pengalaman. Namun sekarang, dia telah menyempurnakan api energi mental 7 warna Daois dan mengintegrasikannya dengan pengalamannya. Meskipun poin pengalaman masih tersebar, selama Lu Ming memurnikan lebih banyak api energi mental dari Taois 7 warna, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak poin pengalaman. Pengetahuannya tentang prasasti Dao pasti akan meningkat pesat. Meskipun darah naga sejati telah dibakar hingga kering oleh Taois 7 warna, itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Bagi Lu Ming, itu bahkan lebih berharga daripada segumpal darah naga sejati. Saat ini, Lu Ming membuka matanya. Di lautan kesadarannya, memurnikan api energi mental bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dia menyempurnakannya setiap saat dan api energi mental Lu Ming meningkat setiap saat. Haha, nak, kali ini kamu mendapat penghasilan besar, bukan? Dandan tertawa saat melihat Lu Ming membuka matanya. Lumayan, kami memang mendapat penghasilan besar. Lu Ming tersenyum tipis. Wajah Xian Yanxing masih memerah. Dia mengedipkan matanya yang besar ke arah Lu Ming dan kemudian melihat ke arah lain, seolah dia tidak berani menatap Lu Ming. Hei, King kecil, sepertinya ada hal lain yang harus kita lakukan sekarang. Mengapa kita tidak melanjutkannya sekarang? Petik 2. Lu Ming memandang Xian Yanxing sambil tersenyum. Wajah Xian Yanxing memerah. Dia tahu bahwa Lu Ming pasti sudah mendengar semua yang telah terjadi.
Lanjutkan, pantatku. Seorang mesum besar dengan kura-kura mesum, mereka memang serigala dari suku yang sama. Xian Yanxing mengertakkan gigi dan berbalik, wajahnya memerah karena malu. Dia tidak ingin melihat Lu Ming. Bocah kecil, kali ini aku baik sekali, kan? Cepat dan beri aku hadiah ramuan roh. Teriak Dandan. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu adalah teman baik kali ini. Ini, hadiah untukmu. Lu Ming mengeluarkan lebih dari 10 batang ramuan spiritual tingkat 5 dan melemparkannya ke Dandan. Dia sangat gembira. Dia membuka mulutnya dan menelan semuanya. Lu Ming. Melihat ini, Xian Yanxing mengertakkan gigi. Matanya sebesar lonceng tembaga, dan ada api yang berkobar di matanya. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat dia menerkam Lu Ming. Mari kita lihat harta apa lagi yang ada di aula. Lu Ming dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berlari ke aula dalam sekejap. Setelah berjalan mengitari aula, dia menyadari bahwa tidak ada apa-apa di sana. Tempat itu benar-benar kosong. Di manakah harta karun yang ditinggalkan oleh Taois 7 warna setelah kematiannya? Bagaimana dengan cincin penyimpanan? Mengapa tidak ada satupun? Lu Ming sedikit tertekan. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan memaksa Taois 7 warna untuk memberitahunya di mana harta karun itu disembunyikan sebelum membunuhnya. Ia berbalik dan kembali ke sisi naga banjir. Sayangnya, Taois 7 warna telah membakar darah dan esensi naga banjir. Kalau tidak, esensi darah naga banjir akan menjadi suplemen yang bagus, dan bahkan darah naga asli pun bisa dimurnikan. Mayat naga banjir ini penuh dengan harta karun. Letakkan. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan mayat naga banjir ke dalam ring penyimpanan. Xian Yanxing mengikuti Lu Ming dengan marah. King kecil, ayo keluar. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Hah. Xian Yanxing mendengus dingin. Dia mengabaikan Lu Ming dan berjalan keluar. Lu Ming tersenyum dan mengikutinya keluar. Ketika dia tiba di alun-alun, dia menemukan bahwa praktisi spiritual Han Dao dan pria lainnya masih terjebak di sana. Kecil, berhenti di situ. Di mana naga banjir? Harta apa yang kamu peroleh? Serahkan. Praktisi spiritual itu berseru begitu dia melihat Lu Ming dan pria lainnya. Bodoh, kamu benar-benar idiot. Saya pikir Anda telah hidup bertahun-tahun dengan sia-sia. Dalam situasi ini, kamu tidak berlutut dan memohon padaku, tapi mengancamku. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan. Kecil, apa yang baru saja kamu katakan? Praktisi spiritual Han Dao meraung. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau membuang-buang napas. Dia mengganti ribuan kristal spiritual di sekitar formasi, meningkatkan kekuatan formasi. Kalian berdua, nikmati waktumu di sini. Lu Ming melambaikan tangannya dan pergi bersama Xian Yanxing. Di belakang mereka, hanya raungan marah praktisi spiritual Han Dao dan monster merah yang terdengar. Kataku, Dandan, jimatmu yang bisa berubah bentuk dan berubah bayangan itu cukup berguna. Buat beberapa lagi jika Anda punya waktu. Dalam perjalanan, Lu Ming memandang Dandan sebagai antisipasi. Baiklah, berikan aku materinya. Bentuknya giok. Dandan mengulurkan cakarnya dan berkata. Bentuk giok. Apa bentuk giok? Lu Ming tercengang. Tentu saja karena materinya. Bagaimana cara membuatnya tanpa bentuk jade? Saya melihat bahwa Anda juga tidak memilikinya. Aku menemukan beberapa jimat sebelumnya ketika aku melihatmu membersihkan cincin penyimpanan orang lain, jadi aku pergi untuk membuat beberapa jimat pengubah bayangan yang bisa berubah bentuk. Dandan cemberut dan berkata, Lu Ming ingat bahwa memang ada suatu masa ketika Dandan membujuk dan mengganggunya dan mengambil sepotong giok darinya. Awalnya, dia mengira itu adalah giok biasa. Dia tidak mengira itu akan menjadi bentuk jade. Lu Ming, izinkan aku memberitahumu. Giok yang bisa berubah bentuk sangat jarang. Dengan kemampuanku saat ini, aku hanya bisa menyempurnakannya dan menggunakannya dalam formasi prasasti level 6. Formasi yang dibuat oleh Daois 7 warna hanya sekuat formasi prasasti level 6 normal setelah bertahun-tahun. Itu sebabnya bisa digunakan. Jadi, jangan pernah berpikir untuk menggunakan jimat pengubah bayangan yang bisa berubah bentuk untuk berjalan melalui semua jenis formasi. Itu tidak realistis. Dandan menyerang dengan kejam. Lu Ming mengalami depresi. Dia awalnya memiliki ide untuk membiarkan Dandan menyempurnakan sekumpulan jimat yang bisa berubah bentuk dan berubah bayangan. Dengan begitu,
dia tidak perlu takut akan adanya arai besar di masa depan. Sepertinya tidak ada makan siang gratis di dunia ini. 2 orang dan 1 kura-kura mengikuti jalan aslinya dan meninggalkan area yang penuh dengan formasi prasasti tanpa bahaya apapun. Ayo pergi ke tempat lain dan mencari ramuan roh, kata Lu Ming. Setelah itu, mereka memilih arah lain dan pergi mencari obat-obatan roh. Meski Pulau Pelangi sangat besar, namun masih terbatas. Tempat ini sudah dibalik. Dalam 3 hari berikutnya, meski keduanya memperoleh sedikit keuntungan, namun tidak banyak. Namun, api energi mental Lu Ming telah berubah drastis. Api energi mentalnya meningkat pesat setiap saat. Hanya dalam 3 hari, dia tidak hanya menyalakan 10 lampu roh di peringkat ketiga, tapi dia juga telah menjadi alkemis peringkat keempat. Sekarang, dia sudah menyalakan 8 lampu roh hijau. Alkemis tingkat 4 dengan 8 lampu hijau. Hanya dalam 3 hari yang singkat, api energi mental Lu Ming telah berkembang pesat. Namun, dia hanya memurnikan sebagian kecil dari api energi mental 7 warna Daois di lautan spiritualnya. Masih ada sebagian besar yang belum dimurnikan. Bab 681 Pedang Roh Prajurit Perang Dingin. Daois 7 warna adalah pemurni prasasti sejati peringkat ke-7. Di setiap peringkat, dia memiliki setidaknya 6 lampu roh yang menyala. Seberapa besar api rohnya? Meskipun Lu Ming menyalakan 10 lampu roh di setiap level, sebelumnya dia hanya seorang alkemis tingkat ketiga. Dia masih jauh dari menjadi alkemis tingkat ke-7. Misalnya, seniman bela diri alam Grandmaster bela diri dan seniman bela diri alam embrio roh berada di dunia yang berbeda. Oleh karena itu, api spiritual dari Taois 7 warna masih menyebabkan api spiritual Lu Ming terus berkembang pesat. Selain itu berisi potongan-potongan pengalaman Daois 7 warna. Pengalaman Lu Ming dalam alkimia dan formasi prasasti menjadi semakin melimpah. Ya, lihat, ada istana lain di depan. Xian Yanxing tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata dengan heran. Lu Ming menoleh. Memang benar, ada pegunungan di depannya. Di salah satu gunung, ada sebuah istana. Mungkinkah Taois 7 warna memiliki lebih dari satu istana? Mungkinkah semua hartanya disembunyikan di istana depan? Petik 2. Mata Lu Ming berbinar. Jelas, Xian Yanxing juga memiliki tebakan yang sama. Membunuh. Bunuh jalan kami dan rebut semua harta karunnya. Teriak Dandan. Bas. Lu Ming berubah menjadi 2 garis cahaya pelangi dan terbang ke arah itu. Namun tidak lama kemudian, mereka berhenti. Di depan mereka, ada 2 sinar cahaya, satu di depan dan satu lagi di belakang, melaju ke arah mereka. Di depannya ada cahaya pedang emas. Di dalam cahaya pedang itu ada seorang pemuda berusia 20-an. Dia sangat tampan dan memancarkan aura yang kuat. Rupanya pemuda itu sedang dikejar cahaya dari belakang. Sinar cahaya di belakangnya adalah seorang lelaki tua. Praktisi spiritual Han Dao. Lu Ming dan Xian Yanxing terkejut melihat lelaki tua di belakang mereka. Orang yang mengejarnya sebenarnya adalah praktisi spiritual Han Dao. Tapi bukankah dia terjebak dalam barisan besar di alun-alun? Dia sebenarnya telah melarikan diri dan bahkan muncul di sini. Namun, melihat aura praktisi spiritual Han Dao, dia seharusnya terluka parah dan jauh dari kondisi puncaknya. Dia paling banyak berada di tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Nak, serahkan harta karun itu dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Makhluk spiritual Han Dao berteriak. Namun, pemuda itu tidak berniat memperhatikan mereka. Dia terbang ke depan dengan kecepatan tinggi dan terbang melewati Lu Ming dan yang lainnya. Apa? Praktisi spiritual Han Dao sedang mengejar. Dia melirik ke arah Lu Ming dan tertegun sejenak sebelum dia berteriak, "Kecil, itu kamu. Kamu layak mati." Dengan raungan marah, prajurit roh Han Dao berhenti mengejar pemuda itu dan menerkam Lu Ming dan Xian Yanxing. Matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Dari sini terlihat betapa dia membenci Lu Ming. Dia langsung meninggalkan pemuda itu. Ekspresi Lu Ming serius dan tombak naga yang tak terbatas muncul di tangannya. Medan kekuatan setan langit. Xian Yanxing mengulurkan tangannya, dan medan kekuatan iblis langit yang besar menutupi prajurit roh itu. Namun, praktisi spiritual Han Dao memang kuat. Meski dia terluka, esensi vital dalam tubuhnya masih sangat kuat. Esensi vitalnya meledak dan menerobos medan kekuatan iblis langit, menyerang Lu Ming dan pria lainnya. Pemotongan kehancuran. Memotong. Xian Yanxing berteriak lagi.
Kekuatan pemotongan destruktif meledak dari medan kekuatan iblis langit. Kekuatan pemotongan yang mengerikan sepertinya mampu membelah ruang. Praktisi spiritual Handao berteriak dengan marah. Tubuhnya ditutupi es putih, yang terlihat seperti baju Ice Armor. Dia terus berlari ke depan. Membunuh. Lu Ming memegang tombak naga yang tak terbatas dan bergegas ke medan kekuatan iblis langit. Sinar tombak itu diarahkan ke tenggorokan praktisi spiritual pedang dingin itu. Lu Ming tidak dibatasi sedikit pun di medan kekuatan iblis, sama seperti dia berada di luar. Medan kekuatan iblis langit sepenuhnya berada di bawah kendali Xian Yanxing. Dentang, praktisi spiritual Handao menebas pedangnya dan memblokir tombak panjang Lu Ming. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia mundur. Tingkatan praktisi spiritual Handao terlalu tinggi. Meski terluka, kekuatan tempurnya masih menakutkan. Kecil, mati. Kalian semua akan mati hari ini. Niat membunuh di mata praktisi spiritual Handao begitu kuat sehingga tidak dapat dibubarkan. 3 hari yang lalu, dia dan monster tua berambut merah telah terjebak dalam formasi selama setengah hari dan hampir mati. Untung saja ada orang lain yang sudah sampai di sana dan membantu mereka menghancurkan pondasi formasi. Meski berhasil melarikan diri, ia terluka parah dan belum pulih sepenuhnya. Bisa dibayangkan betapa dia membenci Lu Ming dan Lin Feng. Ledakan, ledakan. 9 garis darah naga dan garis darah kedua diaktifkan pada saat yang sama, dan kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat. Raja tingkat 9. Kedua garis keturunan tersebut adalah Raja tingkat 9. Praktisi spiritual Handao berteriak tidak percaya karena dia hampir mati ketakutan. Ketika garis keturunan seseorang diaktifkan, tidak dapat dihindari bahwa tingkat garis keturunan seseorang akan terungkap. Sungguh sulit dipercaya bahwa kedua garis keturunannya adalah Raja kelas 9. Membunuh. Lu Ming berteriak. Setelah meridian darahnya meledak, kekuatan tempurnya meningkat dan dia menyerang praktisi spiritual itu dengan pedang es. Praktisi spiritual Handao ingin membunuhnya, jadi mengapa dia tidak ingin membunuhnya juga? Kalau tidak, rasanya tidak enak menjadi sasaran monster tua yang begitu hina. Siapa yang tahu kalau pihak lain akan melakukan sesuatu di belakangnya? Mati. Bocah ini terlalu menakutkan. Dia harus mati. Praktisi spiritual Handao bahkan lebih bertekad untuk membunuh Lu Ming. Bilahnya bersinar saat dia bertarung dengan Lu Ming. Namun, di bawah pengaruh medan kekuatan iblis, dia sangat terpengaruh. Tidak mudah baginya untuk mengalahkan Lu Ming. Aku akan menghancurkannya. Dandan menyusut kembali ke dalam cangkang kura-kura dan tiba-tiba menabrak wajah prajurit roh Handao. Namun, prajurit alam lautan jiwa yang telah memahami maksud tingkat kedua sudah bisa mengendalikan atribut alam untuk membentuk baju besi yang menutupi seluruh tubuh mereka. Mereka bergegas, tetapi mereka hanya mengenai baju besi es di wajah prajurit roh Handao. Nes, aku belum cukup pulih. Kalau tidak, aku akan menghancurkan lapisan es orang tua itu. Dandan terbang kembali ke bahu Lu Ming dan bergumam, mencari kesempatan lain untuk melancarkan serangan diam-diam. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya pedang emas terbang. Pemuda berjubah emas sebelumnya telah kembali. Bahkan sebelum dia tiba, pedang emas Qi, sangat tajam, menembus kehampaan dan menebas ke arah prajurit roh Handao. Nak, ayo kita mati bersama. Praktisi spiritual Handao berteriak dengan marah dan melambaikan pedangnya untuk menghalangi cahaya pedang. Bas! Pemuda berjubah emas muncul di udara dan mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan. Matanya akhirnya tertuju pada Lu Ming. Sura. Raja Neraka, kata Lu Ming. Dia tahu dari aura orang ini bahwa dia adalah Raja Neraka. Pihak lain jelas mengenalinya. Bagaimana kalau kita bergabung? Bunuh orang tua ini. Raja Neraka berbicara. Seperti yang kuinginkan. Lu Ming tersenyum. Kekuatan tempur Raja Neraka sangat menakutkan. Dengan dia, mereka bisa melawan praktisi spiritual Handao yang terluka. Pedang getaran cahaya emas. Raja Yama berterus terang dan menyerang secara langsung. Pedang emas Qi yang mempesona memancarkan niat yang sangat tajam seolah-olah bisa menembus segalanya. Raja Neraka telah memahami kemauan logam dan telah mencapai level 2. Surat wasiat logam terkenal karena ketajamannya. Medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing secara alami tidak menghalangi Raja Neraka. Pada saat yang sama, Lu Ming muncul dan menusukkan tombak panjangnya ke depan. Naga sejati 3 warna terbang keluar dan menerkam roh prajurit Handao. Menghadapi serangan ketiga orang tersebut,
praktisi spiritual Handao memadamkan lampu pedang ke arah ketiga orang tersebut. Dengan ledakan yang keras, kedua belah pihak berimbang. Bab 682 melarikan diri ke dalam kehampaan. Kemudian, cahaya tombak, cahaya pedang, dan cahaya sabre bangkit kembali dan bertabrakan dengan sengit. Suara mendesing. Suara mendesing. Garis-garis pedangki dan pedangki melesat ke segala arah. Seseorang dapat dengan jelas melihat dengan mata telanjang bahwa ada jejak di ruang terdekat. Praktisi spiritual Handao terluka dan ditekan oleh medan kekuatan iblis langit. Di sisi lain, Lu Ming dan Raja Neraka bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Untuk sementara waktu, pertarungan antara mereka berempat berlangsung sangat intens. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, langit dan bumi mulai berguncang. Mereka berempat bisa merasakan Pulau Pelangi bergetar hebat, dan guncangannya semakin hebat. Tidak baik, Pulau Tujuh Warna akan kembali ke kehampaan. Ayo pergi. Di kejauhan, seorang seniman bela diri berteriak. Bagaimana kita pergi? Terbang ke langit. Pulau Tujuh Warna itu ditutupi oleh formasi prasasti. Selama Anda terbang ke langit dan menerobos formasi prasasti, Anda bisa pergi. Buru-buru. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Orang bisa melihat seberkas cahaya muncul dari pegunungan dan terbang ke langit dengan kecepatan tinggi. Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah. Namun, semua orang berada dalam keadaan cemas, dan tidak ada yang berhenti. Jika satu pihak berhenti dan pihak lain memanfaatkan situasi untuk menyerang, mereka pasti akan dirugikan. Namun, mereka berempat juga secara sadar menyerbu ke arah langit, bertarung saat mereka terbang. Setelah terbang sejauh puluhan ribu meter, orang dapat melihat bahwa memang ada layar cahaya di atas kepala mereka, menutupi Pulau Tujuh Warna. Di kejauhan, cahaya pelangi terus membombardir layar cahaya, lalu menerobosnya dan menghilang. Ledakan. Saat mereka berempat bertarung, ketika mereka mencapai tepi tirai cahaya itu secara alami menembus, dan mereka berempat bergegas keluar. Lu Ming muncul di luar dan menyadari bahwa dia melayang di udara. Tak jauh dari situ, sebagian Pulau Pelangi telah lolos ke dalam kehampaan. Sisanya juga terus-menerus memasuki kehampaan dan akan segera menghilang. Di sekitar Pulau Tujuh Warna, ada sosok yang terus berkedip dan muncul. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari Pulau Tujuh Warna. Dentang. Tidak jauh dari situ, cahaya keemasan menyilaukan bersinar. Praktisi spiritual Handao dan Raja Neraka lebih dekat satu sama lain. Dia mengambil langkah pertama, ingin membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Lu Ming dan Xian Yanxing. Bagaimana Lu Ming bisa membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya? Dia mengambil satu langkah dengan 9 langkah naga yang menapaki langit dan berubah menjadi aliran cahaya. Dia muncul di belakang praktisi spiritual itu dalam sekejap dan langsung menyambutnya dengan tombak panjangnya. Menjijikkan. Raja Neraka telah waspada terhadapnya. Serangannya yang tiba-tiba tidak melukai Raja Neraka dengan parah. Di sisi lain, kecepatan dan reaksi Lu Ming sangat cepat. Dia segera tiba, menggagalkan rencananya untuk melukai Raja Neraka dalam satu gerakan. Ledakan. Saat berikutnya, tekanan besar menekan tubuh Handao, dan Xian Yanxing mengikuti dari belakang. Hal ini membuat makhluk spiritual Handao begitu tertekan hingga dia ingin muntah darah. Di antara mereka bertiga, Xian Yanxing lah yang paling membuatnya pusing. Penindasan medan kekuatan iblis langit dan serangan diam-diam dari pemotongan destruktif membuatnya mustahil untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Lu Ming dan Raja Neraka bertanggung jawab atas serangan sengit tersebut. Dia yakin bahwa dia bisa dengan mudah menghancurkan dan membunuh salah satu dari mereka sendirian, tapi akan terlalu sulit untuk menghadapi mereka bertiga bersama-sama. Daerah ini dipenuhi dengan kegembiraan karena pertempurannya sangat intens. Orang-orang di sekitar semuanya khawatir. Itulah praktisi spiritual Handao. Siapa ketiganya? Dia benar-benar bisa bertarung dengan praktisi spiritual Handao. Betapa kuatnya kekuatan bertarung. Ketiga pemuda ini semuanya adalah raja tingkat puncak. Sulit dipercaya. Raja tingkat puncak benar-benar bisa bertarung melawan prajurit roh Handao. Petik 2. Asura, Yama, dan Yaksa. Benar, mereka bertiga. Gerakan mereka persis sama. Mereka sebenarnya bergabung untuk melawan praktisi spiritual dengan pedang dingin. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Ya dewa, pasti mereka bertiga.
Saya kira mereka mengalami konflik di Pulau Tujuh Warna. Sebagian besar orang di sekitar adalah raja tingkat puncak, dan ada beberapa ahli alam jiwa. Semuanya kaget dengan pemandangan ini. Prajurit spiritual Handao adalah eksistensi yang kuat di puncak alam samudera spiritual tingkat ketiga. Mereka bisa melihat auranya lemah dan dia seharusnya terluka, tapi ini sudah cukup mengejutkan. Banyak orang berdiri di udara dan menyaksikan dari jauh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pulau Tujuh Warna itu terus tenggelam ke dalam kehampaan dan segera menghilang. Keributan di Pulau Pelangi mengguncang seluruh pulau pasir emas. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menyaksikan dengan kaget saat Pulau Pelangi akan menghilang. Pada saat yang sama, mereka juga dikejutkan oleh pertempuran antara Lu Ming dan yang lainnya serta praktisi spiritual Handao. Feng Chuan, datang dan bantu aku membunuh ketiga kecil ini. Prajurit spiritual Handao berseru. Dia memanggil seorang ahli di alam samudera spiritual tingkat pertama yang sedang mengamati di dekatnya. Feng Chuan adalah seorang kenalan lama dari praktisi spiritual pedang dingin, tetapi mereka bukanlah teman dekat. Saat itu, ekspresi Feng Chuan berubah. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Raja Neraka terlalu kuat. Biarpun dia menyerang, dia mungkin tidak bisa membunuh mereka dalam satu pukulan. Jika mereka melakukan serangan balik, dia mungkin mati di sini. Terlebih lagi, pihak lain masih sangat muda dan memiliki potensi yang mengejutkan. Jika dia tidak membunuh mereka semua, dia harus bersembunyi dan tidak berani muncul ketika pihak lain menerobos ke alam lautan roh. Karena itu, dia ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Feng Chuan, tunggu apa lagi? Kamu mau mati? Makhluk spiritual Handao mengancam. Ekspresi Feng Chuan berubah jelek lagi. Membunuh. Xian Yanxing berteriak dan menekan lengannya lagi. Sebuah lengan yang indah terbentuk. Lengannya sangat besar, dan telapak tangannya saja lebarnya 10 meter. Itu menekan ke arah roh prajurit. Ini adalah keterampilan bela diri garis keturunan Xian Yanxing. Serangan jalur Gokudo. Air mata cahaya keemasan. Lu Ming dan Raja Neraka juga melancarkan serangan terkuat mereka. Mereka harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Semakin lama hal itu berlangsung, semakin merugikan mereka. Praktisi spiritual Handao mengenal banyak orang, tetapi mereka adalah orang luar dan tidak mengenal banyak orang. Mereka bertiga menggunakan gerakan membunuh terkuat mereka. Ekspresi prajurit roh Handao berubah dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Bang! Kekuatan ketiganya mendarat di tubuh makhluk spiritual Handao. Cahaya pedang makhluk spiritual Handao hancur, dan baju besi es yang menutupi tubuhnya juga tidak retak. Dia menjerit dan tubuhnya terbang jauh, mengeluarkan banyak darah. Membunuh. Lu Ming dan dua orang lainnya menyerang praktisi spiritual Handao dengan gila-gilaan. Badai pedang dingin. Warna yang tidak normal muncul di wajah praktisi spiritual Handao. Dia menebas ratusan kali dalam sekejap, membidik Lu Ming dan dua lainnya. Merusak. Mereka bertiga bergandengan tangan untuk menghancurkan pedang dingin storm milik praktisi spiritual dengan satu serangan dan kemudian bergegas ke arahnya. Wajah praktisi spiritual Handao menjadi pucat. Dia sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Jika ini terus berlanjut, dia akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, pedang merah Qi melintasi kehampaan dan menebas Lu Ming dan dua lainnya. Mereka bertiga terkejut dan menghalangi cahaya pedang, tapi tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Bas! Seorang lelaki tua berjubah merah muncul dan berdiri di depan praktisi spiritual tersebut. Itu adalah monster tua berambut merah. Haha, Ready, kamu di sini. Bagus, ayo kita bunuh ketiga kecil ini bersama-sama. Melihat monster tua berwarna merah tua itu, makhluk spiritual Handao sangat gembira. Namun, wajah Lu Ming, Xian Yanxing, dan Raja Neraka berubah muram. Mereka bertiga berdiri berdampingan, menatap praktisi spiritual Handao dan monster tua Crimson. Praktisi spiritual Handao sendiri sudah cukup sulit untuk dihadapi, dan sekarang ada monster tua berwarna merah tua itu.